Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan, termasuk nikmat hujan rintik-rintik ya. Airnya bergelombang. Hujan ini nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Namun di tengah hujan itu kita bisa mentadaburi, bisa mensyukuri, bisa mengambil manfaat. Maka kalau turun hujan kita berdoa Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, semoga hujan yang diturunkan itu menjadi nafi'an bagi kita sekalian, menjadi manfaat, menjadi keberkahan bagi kita. Salat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW atas segala suri toladannya, atas ajarannya kita sekalian istiqomah melanjutkan misi kenabiannya dengan cara melakukan silaturahmi, tolabul ilmi, berbagi, saling bersilaturahmi. Inilah ajaran yang disampaikan Kanjeng Nabi kepada kita sekalian. Kita meneladani dan melanjutkan misi kenabian hingga kita merasakan halawatul iman ya. Nikmatnya, manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita, hati kita, pikiran kita, apa yang terdalam di hati kita itu, kepanggilan kebaikan itu senantiasa membara dalam diri kita, maka insya Allah kita akan diberikan keberkahan dari usia yang kita lakukan. Jamaah rahimakumullah, hari ini adalah tanggal 26 Desember 2025. Beberapa hari ke depan itu akan berjumpa yang namanya akhir tahun. Tahun Masehi dan tahun Hijriah itu, atau kalender Masehi dan kalender Hijriah itu ada perbedaan. Salah satunya kalau Masehi ini berdasarkan perputaran bulan, sementara Hijriah itu berdasarkan perputaran matahari, yang itu berakibat adanya satu perbedaan. Di antara perbedaan itu adalah untuk mengetahui musim, tapi tahun Hijriah atau kalender Hijriah itu adalah untuk menetapkan atau mengetahui auqatus sholat atau waktu-waktu sholat atau waktu-waktu ibadah kita. Seperti halnya datangnya bulan suci Ramadan, akhir bulan suci Ramadan, kapan pelaksanaan haji, ini adalah terkait dengan bulan Hijriah. Maka di bulan Masehi ini sebagai satu penanda bagi kita, untuk paling tidak kita mengevaluasi atau muhasabah. Maka muhasabah ini, mari tema hari ini kita muhasabah. Kita merenung, kita melihat ke belakang. Melihat ke belakang itu kalau orang berjalan atau kita berkendara itu hanya
sedikit-sedikit ya, sebentar-sebentar ya. Tapi kalau kita terlalu banyak melihat ke belakang, kita bisa nabrak. Terlalu melihat ataupun menyesali di masa yang lalu juga menyebabkan hidup kita ngelokro, tidak semangat. Iya, kata Mutiara itu mengatakan what will be. Apa yang sudah terjadi, biarlah itu sebagai catatan sejarah bagi kita. Maka ada juga seorang sastrawan hidup itu hari ini, masa lalu dan masa yang akan datang. Ya, catatan amal ataupun apa yang sudah lalu, yang sudah terjadi itu sebagai refleksi bagi kita. Mungkin kita sudah punya catatan, masing-masing kita mencatat, atau paling tidak dalam ingatan kita apa sih yang setahun yang lalu kita lakukan, amal apa yang sudah kita torehkan, kemudian kita juga apa yang negatif dari diri kita. Adakah dosa-dosa besar yang kita lakukan di masa yang lalu? Apakah kejelekan-kejelekan kita di masa lalu perlu kita korek, bukan kita sampaikan kepada orang lain, tetapi adalah itu sebagai koreksi kita. Itu cara kita muhasabah. Ya, mungkin kita mulai dari ibadah yang prinsip dulu, sholat kita. Di masa yang lalu, sholat kita itu seperti apa? Apakah sholat yang kita lakukan sudah betul-betul sholat yang tanha nganil fahsya'i wal mungkar, mencegah kita dari berbuat keji dan mungkar? Atau kita tobatnya masih tobat sambal? Nggih, tobat sambal. Tomat nih Bu. Hari ini tobat, besok kumat. Ya, tomat itu. Tobat hari ini, besok kumat meneh. Maka kita istighfar ya. Memang sebaik-baik kita itu sebagaimana disebutkan, ittaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ya. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah di mana saja kita berada, dan insya Allah Allah akan memberikan rezeki kepada kita dari berbagai penjuru. Nah, masa lalu memang indah dikenang, terutama adalah terkait dengan prestasi. Wah, dulu waktu masih muda itu rajin sholat tahajud. Ketika masa berjuang itu rajin sekali, rajin puasa Kemis. Tapi begitu kena masalah prei tadi, tomatnya, mestinya adalah semakin baik, day to day, hari demi hari, detik demi detik itu kita terus berjalan ya, lebih baik itu. Maka ungkapan Rasulullah itu bahwa hari ini harus lebih baik dari hari yang lalu. Maka Allah banyak mengingatkan kepada kita, bahkan sumpah Allah dalam surat Al-Asr, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan yang untung atau rugi? Rugi. Ya. Kebanyakan manusia itu lafi khusrin, dalam keadaan yang rugi. Sebab apa?
illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Innal ladzina amanu wa amilus solihati. Jadi kecuali orang-orang yang beriman. Berarti selain orang yang beriman kepada Allah itu rugi waktunya. Sekalipun apa-apa itu ada, apa-apa itu bisa, tapi tidak ada keimanan di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka dinyatakan di dalam surat Al-Asr ini adalah orang-orang yang lafi khusrin, orang-orang yang merugi. Maka kita bersyukur di mana kita menjadi orang yang beriman. Maka iman ini, keimanan kepada Allah itu harus kita jaga, harus kita rawat. Jangan sampai kita itu rusak iman kita. Rusaknya iman itu karena apa? Mengingkari atau menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesembahan yang lain. Kalau ibu-ibu itu mboten purun nggih diduakan nggih. Nggih. Senengnya disatukan ya. Nah, disatukan. Nggak mau diduakan. Demikian juga Allah, hambanya yang menduakan dengan selain Allah, maka dia jatuh kepada perbuatan yang musyrik atau menyekutukan Allah. Maka qul huwallahu ahad, katakanlah Allah adalah Esa, satu. Lam yalid wa lam yulad, yang tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Kalau melahirkan, ada enggak Tuhan yang melahirkan? Enggak ada. Maka Allah adalah Dia yang pertama dan Dialah yang terakhir. Wal awalu wal akhiru, wal dhahiru wal batinu, yang nyata dan yang tidak, yang batin, yang tidak nyata atau yang tidak terlihat tetapi hadir terus. Contohnya kita bisa merasakannya. Kalau kita melakukan perbuatan dosa, itu takutnya pada siapa? Pada polisi nopo tentara? Takutnya kepada Allah karena apa? Ada siksanya, ada balasannya. Maka disinilah kita senantiasa mengesakan Allah, memprioritaskan utamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita buka lembaran-lembaran masa yang lalu, kita mungkin bisa menghitung dari sekian panjang waktu usia kita, dari 10 usia 0 tahun sampai sekarang niki pinten yang 72 itu saya lahir 1972. 72 ya Allah, subhanallah. Semoga saya bisa sampai usia gitu. Usia biologis, ada usia historis gitu ya. Usia biologis ini adalah tergantung kepada derajat kesehatan kita. Tergantung bagaimana pola hidup kita. Tergantung pola makan kita. Tergantung pola pikir kita. Tergantung pola konsumsi kita. Pola istirahat kita. Kalau kita sering begadang, maka seperti yang disampaikan oleh Rhoma Irama, begadang jangan begadang, begadang tiada artinya. Jadi kalau
begadang yang ada artinya adalah ahya al-lail, yaitu orang yang menghidupkan malam bukan dengan menghamburkan waktu, tapi adalah dengan tadi muhasabah, merenung, taqarrub kepada Allah dengan mendirikan sholat lail atau sholat tahajud. Itulah ahya al-lail, menghidupkan malam-malam kita, menjadikan malam-malam kita itu berguna, bermanfaat, produktif. Mungkin kalau yang punya usaha besok mau jualan apa atau memproduksi apa, ahya al-lail itu bisa dibuat untuk menyiapkan produk yang akan disajikan besok. Karena sebagai pintu rezeki, Allah menaburkan rezeki melalui usaha yang kita lakukan. Demikian juga mereka yang bekerja mengisi waktu malam dengan mungkin menyiapkan, menulis, membaca, membuat suatu planning, perencanaan dengan baik. Ya, maka malam itu bisa kita prial atau kita pilah-pilah. Malam yang pertama setelah sholat isya sampai mungkin tengah malam itu, kemudian waktu tengah malam sampai menjelang fajar, dari fajar sampai subuh. Nah, ini waktu bisa kita pilah-pilah, waktu kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya sehingga kita akan memetik buah amal kita. Kemudian terkait dengan ibadah yang lain, barangkali yang wajib-wajib dulu kita muhasabah, terutama adalah kewajiban-kewajiban apa yang harus kita tunaikan. Kalau terkait dengan muamalah, apa muamalah yang harus kita tunaikan? Ada kewajiban apa yang harus kita tunaikan? Nah, maka kalau itu kita punya tanggungan-tanggungan terkait dengan muamalah, ya kita tunaikan. Mungkin ada catatan yang harus jatuh tempo dan lain-lain, kita tunaikan. Ini terkait dengan muamalah. Muamalah yang lain, katakanlah kegiatan di tengah-tengah masyarakat kita. Jangan sampai kita mempunyai merekam jejak yang negatif. Yang negatif itu maka harus kita hindari. Maka Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi ba'dukum ala bai'im ba'din wa kunu ibadallahi ihwana. Al muslimu akhul muslimi la yadlimuhu wa la yahduluhu wa la yahkiruhu at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi salasa mirarin bihasbi imri'in minas sarri ayyahkira akhahul muslima kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu ahrajahu Muslim. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu saling hasud, janganlah kamu saling menipu, janganlah kamu saling membenci, jangan saling membelakangi, dan tidak boleh seorang membeli barang yang sedang ditawar orang lain. Jadilah kalian sebagai hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi yang lain.
tidak boleh menzaliminya, tidak boleh menghinanya, ataupun merendahkannya. Ketakwaan itu ada di sini. Nah, beliau Rasulullah itu menyatakan ketakwaan itu hahuna di sini. Beliau mengatakannya hingga 3 kali sambil menunjukkan dadanya. Jadi takwa itu adalah wonten kerentekipun manah. Nah, wonten hati kita. Maka hati kita itu harus kita sucikan, bersihkan. Supaya apa? Ya, supaya kita mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang sudah cukup disebut melakukan keburukan ketika menghindar saudaranya seagama. Seorang muslim haram darahnya, hartanya, dan juga kehormatannya atas muslim yang lain. Nah, ini barangkali hal-hal yang harus kita hindari dari riwayat Abu Hurairah di hadis Muslim ini. Jadi yang pertama, janganlah kamu saling hasud. Jadi hasud itu adalah mengadu domba atau memfitnah di antara kita. Maka kita kalau ada sesuatu miskomunikasi di antara kita, ya kita istilahnya adanya tabayun, ya, saling mengklarifikasi daripada kita mendapatkan informasi yang kila wakola, katanya. Kecuali kalau kita betul-betul mendapatkan informasi yang valid dengan kita melihat dengan kepala kita sendiri atau menyaksikan sendiri. Jangan saling menipu. Nah, maka ini hal negatif itu, ya. Rekam jejak kita yang lalu, kalau kita mempunyai sifat yang seperti ini harus kita hindarkan. Jangan kita ngapusi, jangan kita memberikan suatu yang kebohongan. Jadi kebohongan satu akan menimbulkan kebohongan yang lain, sehingga akan menjadi lipat-lipat kebohongan itu. Nah, jadi kalau orang tidak mau terbongkar kebohongannya, dia akan membuat alibi kebohongan yang lain. Ya paling enak itu orang yang apa adanya itu loh, lugu. Iya, jujur, transparan, itu enak. Kita nggak ada beban. Ya, hidup sekali penuh dengan beban itu menjadi masalah bagi kita. Maka jangan saling menipu di antara kita. Kita fair saja itu. Kita sampaikan apa adanya. Nah, itu lebih enak. Nah, yang penting itu ada komunikasi atau ada tembungnya gitu. Kemudian jangan saling membenci. Di antara kita, kalau kita ada satu masalah, segera kita selesaikan. Semakin cepat masalah itu akan selesai, akan lebih baik. Karena masalah yang lain menanti, Bu. Betul gak? Masalah yang lain akan datang. Dari tubuh kita, dari pasangan kita, dari keluarga kita, dari masyarakat kita, dari bangsa kita. Itu masalah. Makanya saya menggambarkan bahwa manusia itu manusia yang penuh dengan masalah. Manusia itu penuh dengan masalah. Kalau tidak ada masalah, manusia itu akan terhenti. Maka kalau di kuliah itu tidak ada cerita, yang ada adalah masalah. Masalah itu justru dicari-cari untuk diselesaikan, untuk diperbaiki. Nah, jadi masalah kita yang selama ini mungkin kurang baik itu diperbaiki. Masalah masjid kita yang kurang baik ya kita perbaiki. Di mana saja tata kelola yang kurang baik itu diperbaiki.
Maka kita tidak boleh untuk saling membenci karena adanya harus sebaliknya adalah saling menyayangi, saling mencintai. Jangan saling membelakangi. Pripun niku membelakangi? Mungkuri atau tidak apa? Jadi membelakangi itu bukan tangan di belakang ya. Membelakangi berarti mengatakan baik di depan, tetapi di belakang itu sebaliknya. Jadi ada sesuatu yang harus kita komunikasikan apa yang seharusnya. Ya, bermuka macam gitu. Nah, itu harus kita hindari. Bagaimana kita jangan saling membelakangi, artinya kita ya harus kita musyawarahkan bersama-sama, kita selesaikan bersama-sama dan kita tidak tidak saling membenci. Dan tidak boleh seseorang itu membeli barang yang sedang ditawar orang lain. Contohnya nggih dalam muamalah panjenengan mau jual rumah, sudah ada yang menawar, sudah ada dalam perjanjian, sudah kasih DP, kemudian datang pembeli baru yang ngiming-ngimingi akan saya beli lebih tinggi lagi. Nah, pertama ditawar 1 miliar. Begitu datang nawarnya 1 triliun. Ora trimo karena itu pesaingannya 1 triliun. Mau dibayar 1 triliun. Wah, gemetar. Gemetar itu langsung membatalkan yang sudah ngasih DP. Ini tidak boleh. Dalam muamalah kita cara bermuamalah yang seperti itu tidak diperkenalkan. Tidak boleh seseorang membeli barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Jadi selesaikan transaksi dengan si A sampai tuntas. Kalau memang dia sudah menyerah, dia sudah melepaskan, ya boleh kita mencari penjual yang lain. Jadi itu sudah masih terikat dengan transaksi dengan si A. Kalau si B datang membawa harga yang lebih bagus lagi, tidak boleh tergiur dengan itu. Kalau tidak, itu rusak muamalahnya. Ya, mungkin banyak kasus yang terjadi, mau jual rumah sampai sekarang akhirnya rumahnya enggak terjual-jual. Karena apa tadi? Serakah. Ingin dapat untung yang banyak. Datang orang yang terakhir itu sudah harga yang terbaik. Saya pengen cari untung yang terbaik lagi. Akhirnya lama-kelamaan tempat itu, rumah itu, ataupun lokasi itu sudah nggak menarik lagi karena punya rekam jejak yang jelek itu. Jadi pemiliknya itu tamak, punya keinginan yang cari untung yang sebesar-besarnya. Nah, padahal semakin lama kalau itu ada bangunannya sudah tidak punya harga. Akhirnya tadi ya pelan rugi. Makanya di dalam transaksi kita harus hati-hati, harus menjaga. Kalau sudah terikat transaksi dengan si A, selesaikan sampai tuntas, sampai yang namanya antarodin, lunas-lunasan gitu. Sudah saling ridho, saling rela dalam akad jual beli, sudah sah, tidak ada beban lagi. Jadi sudah beralihnya kepemilikan yang menjual itu melepaskan barangnya, yang membeli mendapatkan barangnya dan memberikan uang atau pembayarannya. Itu sudah saling menguntungkan, yaitu antarodin. Jamaah yang berbahagia, jadilah kalian sebagai hamba Allah yang bersaudara. Wa kunu ibadallahi ihwana. Jadi kita di dalam riwayat Muslim ini dianjurkan untuk menjadi hamba Allah yang bersaudara. Saudara kita adalah saudara yang seiman. Saudara kita adalah saudara-saudara
orang kafir yang tidak memusuhi kita, atau dikenal di dalam sistem ketatanegaraan Islam itu adalah kafir dhimmi, orang kafir yang menundukkan diri kepada regulasi atau aturan-aturan yang sesuai dengan hukum Islam. Tapi dia tetap akidahnya adalah tidak beriman kepada Allah. Tapi mereka damai, mereka bisa hidup berdamai, berdampingan, bisa saling bekerja sama. Maka itu yang digambarkan di dalam masyarakat Madaniyah atau Madani. Masyarakat Madaniyah adalah Madinah, itu masyarakat yang dibentuk oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana menyatukan antara Ansor dan Muhajirin. Orang-orang penduduk asli dengan orang-orang pendatang, mereka saling berseia sekata, saling menjaga silaturahmi, menjaga persaudaraan, membangun kehidupan bersama di situ. Maka kalau ada istilahnya tarikan ya, kewajiban sebagai warga negara ya ditunaikan, atau mungkin pajak atau apa ya. Nah, disitulah jadilah kalian sebagai hamba Allah yang saling bersaudara. Seorang muslim akhul muslim, al muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. La yadlimu wala yahdulu wala yahkiru at-taqwa hahuna. Jadi tidak boleh muslim satu dengan muslim yang lain itu tidak boleh menzoliminya, menghinanya, ataupun merendahkannya. Jadi kita dalam kehidupan sosial itu adalah statusnya sama. Kalau sebagian kita diberikan amanah yang lebih, itu adalah tugas dan kewajiban kita yang harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tapi sesama muslim, sesama manusia, kita adalah sama derajatnya. Sesama manusia itu sama derajatnya di hadapan Allah. Yang mulia dari hamba-hamba Allah adalah siapa yang paling takwa. Maka di dalam riwayat ini disebutkan ketakwaan itu ada di sini. At-taqwa hahuna. Ini sampai 3 kali. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Nah, Rasulullah menunjukkan kepada dodo ataupun hati kita. Maka yang kita pelihara, yang kita jaga adalah hati. Karena hati kita, kalau hati kita itu rusak, maka rusak semuanya. Maka penyakit-penyakit hati itu adalah penyakit yang harus senantiasa kita hindari. Nah, kita jaga hati kita. Jadi kalau hati kita baik, maka akan baik semua perilaku dan perbuatan kita. Nah, ini adalah untuk nasihat kita sekalian, karena pusatnya segala sesuatu itu adalah di hati kita. Baik buruknya pikiran kita itu dimotori atau dicetuskan di hati. Panjenengan kerentek nggih. Jumat ini adalah pengajian, maka sudah saya keluari untuk bisa rawuh. Ini ditek suara pertama. Suara pertama. Ketika kita mau datang ke masjid, suara hati. Suara hati nggih. Nggih. Itu adalah suara Allah Subhanahu wa taala. Nah, suara berikutnya biasanya adalah setan akan mempengaruhi. Udan. Repot. Sibuk. Banyak kegiatan. Liburan koyo ngene, putra wayah kumpul kabeh. Wabot. Ini tadi terlambat juga nguntapke tamu keluarga. Begitu di hati, tapi hati kecil itu saya harus datang sekalipun terlambat. Itu kuat. Kalau tidak kuat, wis tekan dalan, wah, balik meneh.
kuncinya ketinggalan. Wah, kuncinya pas saya terlatih itu. Akhirnya tadi. Maka suara hati yang pertama kita harus ikuti. Karena itu adalah suara kebenaran. Suara kebenaran. Jadi kalau kita mau was-was, mangkat ora. Akhirnya ora. Ya, maka kalau bimbang ini harus kita pecahkan. Setiap saat kita akan mengambil keputusan apapun tadi sebenarnya sudah muncul. Maka ada ungkapan iftafti qalbaka. Mintalah fatwa kepada hatimu. Qalbaka. Mintalah fatwa kepada hatimu. Jadi kalau kita mau menentukan baik buruk, nari hati. Iki cocok ora, iki pantes ora, iki dilaksanakan orang. Nah, nanti akal akan ngasih instruksi. Kalau akalnya nanti didisupi oleh nafsu, nanti jadi negatif itu. Rasa mangkat kan sudah dimaklumi. Gitu. Jadi akal kita itu kalau disusupi oleh nafsu itu akan menghambat tadi suara hati itu. Maka bagaimana suara hati kita itu supaya celing terus, terjaga terus, sehingga suara hati ini adalah baik terus. Apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang seharusnya kita tinggalkan. Nah, jane kita ya sudah ngerti itu. Tapi tadi dorongan di luar tadi, akal bersekongkol dengan nafsu itu cari alasan, cari pembenaran. Tapi kalau akal dimasuki oleh hati itu mencari jalan yang terbaik. Tapi kalau akal disusupi oleh nafsu, cari jalan terjelek. Itu yang penting, sehingga hati ini harus kita rawat, harus kita jaga, harus kita sucikan. Maka kita, Allah itu di dalam surat As-Sam, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada manusia fujur dan takwa. Fujur itu jalan kejahatan, jalan kemaksiatan, jalan yang mengajak kepada kerusakan. Sedangkan takwa ini adalah jalan yang lurus, jalan kesuksesan, jalan keberhasilan. Kalau panjenengan itu ogah-ogahan, malas-malasan atau aras-arasan, nah ini adalah jalan fujur. Jadi segala sesuatu yang menyebabkan kita melenceng jauh dari Allah, itu adalah jalan fujur. Tapi segala sesuatu yang melapangkan kita jalan untuk berbuat baik, itu namanya takwa. Jadi Allah sebenarnya sudah mengilhamkan kepada setiap manusia dua hal, kebaikan dan keburukan. Keduanya itu ada akibat buruk dan akibat baiknya. Maka di dalam surat Al-Zalzalah ayat 7, itu siapa saja yang berbuat baik, Allah akan balas berlipat ganda. Di dalam surat Al-Zalzalah yang ke-8 ayat 8, famay ya'mal misqala dzarratin sarroyyar. Siapa saja yang melakukan perbuatan jahat sekecil biji atom, Allah akan membalas. Jadi kita diberikan dua pilihan. Apakah inspirasi takwa itu selalu menghiasi hati kita enggak? Nah, maka jangan sampai hati kita itu tertutup. Maka kafir itu adalah orang yang hatinya itu tercover. Tercover apa? Tertutup dari hidayah Allah. Maka orang yang beriman sebaliknya hatinya dibukakan, dibersihkan, selalu diinspirasi oleh ketakwaan, oleh kebaikan. Kalau panjenengan selalu remen untuk berbuat baik, berarti itu adalah inspirasi takwa.
Tapi kalau kita itu remen berbuat jelek, jahat, itu adalah fujur, dorongan hawa nafsu yang dihembus oleh setan untuk menggelincirkan hati manusia ke jalan kesesatan. Maka tugas hidup kita itu adalah bagaimana memurnikan hati kita sebagaimana awal ruh Allah tiupkan kepada diri kita. Berapa ketika usia janin itu ditiupkan ruh, sehingga kita berjanji kepada Allah bahwa Allah itu Allah Rabbul Alamin. Allah adalah pencipta dan sesembahan kita. Jadi ketika Allah meniupkan ruh, itu adalah perjanjian pertama manusia dengan Allah. Maka ketika kita lahir itu kita kembali dalam keadaan fitrah. Jadi ketika setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Yang mengotori itu adalah lingkungannya, pengaruh-pengaruh lingkungannya. Maka ketika kita bisa menjaga keimanan sampai pada titik darah penghabisan kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, berarti itu adalah orang yang sesuai dengan fitrahnya, yaitu mengimani Allah Subhanahu wa taala, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas hidup kita saat ini adalah bagaimana kita menjaga agar hati kita itu senantiasa dalam kesucian, dalam kebaikan, dalam hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di akhir dari hadis ini adalah kullu muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim haram darahnya, hartanya, dan juga kehormatan atas muslim yang lain. Hadis riwayat Muslim. Jadi setiap muslim itu tidak boleh menumpahkan darah sesama muslim, kecuali itu yang dibolehkan oleh Allah. Jadi tidak boleh konflik antar sesama muslim. Maka biasanya selalu didamaikan. Fa aslihu bainahuma. Damaikanlah, islahkanlah keduanya. Haram darahnya, haram hartanya. Artinya kita tidak boleh menganiaya atau berbuat dolim, baik itu hartanya atau aset-asetnya. Kemarin dulu kita sampaikan yaitu maqasid syariah, yaitu hifdzul mal, menjaga harta, menjaga aset yang dimiliki. Itu adalah satu kewajiban yang harus dijaga. Dan juga menjaga kehormatannya, supaya tidak ada yang mendolimi di antara yang lainnya. Maka jamaah rahimakumullah, marilah di penghujung tahun 2025 kita tadi muhasabah, menghitung-hitung amal kita. Yang jelek itu kita perbaiki, yang baik kita pertahankan dan kita tingkatkan, sehingga akan memberikan kualitas hidup kita akan lebih baik. Kemudian kita membuat resolusi, rencana untuk tahun 2026 agar lebih baik lagi ibadah kita, ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang ketentuan dan tata caranya sudah ditetapkan, seperti sholat, zakat, puasa, haji. Sementara ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah sosial kemasyarakatan di antara kita. Hubungan sosial masyarakat kita yang selama ini mungkin ada
komunikasi yang tidak berjalan kita perbaiki, kita jalin persatuan dan kesatuan, karena kebersamaan itu adalah sesuatu yang indah, silaturahmi itu adalah sesuatu yang indah, saling berbagi itu adalah sesuatu yang indah, sehingga saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling nasihat menasehati tadi. Orang yang beriman adalah orang yang selalu saling nasihat menasehati, saling berbagi, saling bekerja sama, saling menjaga nama baik, menjaga kehormatannya. Kita tidak mengudar-udar keburukan si A si B, tapi marilah kita leburkan itu semuanya dan kita songsong 2026 dengan lebih baik, dengan amal yang lebih baik, dengan prestasi amal yang lebih baik, ibadah-ibadah mahdhah, ibadah-ibadah sosial kemasyarakatan kita perbaiki, sehingga akan menjadikan hidup itu adalah menjadi hidup yang damai, tentram, sejahtera, bahagia, dan insya Allah masuk surga biridho Allah, dengan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mekaten ingkang saged kula aturaken, kurang langkungipun kawula nyuwun pangapunten, kupat kira siram santen, sedaya kelepatan kawula nyuwun pangapunten. Waduk Gajah Mungkur wonten keladukipun atur, kawula nyuwun pangak